Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6. Di sini ada Christina Melia Anggreni, Muhammad Helmi Wardianto, dan Rika Pinayungan. Di sini kita akan menyampaikan tentang PT Waskita Karya, yaitu transformasi bisnis Waskita Karya. Ada visi dan misi. Visinya yaitu menjadi perusahaan pengembangan reality dan properti unggul dengan membangun ekosistem yang berkelanjutan. Dan misinya itu yang pertama, prioritas kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan menciptakan inovasi produk bermutu tinggi. Kedua, memperluas jaringan bisnis dan kemitraan strategis dengan menjadi pemain utama di pasar properti. Tiga, mengoptimalkan portofolio bisnis yang berkelanjutan didukung mengelola keuangan, manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan. Keempat, mengembangkan kapabilitas internal sesuai value akhlak. Selanjutnya ada budaya kerja. Di sini ada akhlak, kompeten, harmoni, sosial, adaptif, kolaborator, dan IV. Dan selanjutnya itu ada Waskita Realty, yaitu pertama, Waskita meluncurkan program TO pada tahun 2017 Agustus 2021. Dan selanjutnya ada Waskita memberitahukan terkait implementasi TO anak perusahaan pada tahun 7 Juni 2021. Selanjutnya ada Waskita Karya Realty mengajukan pengesahan roadmap transformasi bisnis 2003 sampai 2006 dan pada tahun 9 Agustus 2023. Selanjutnya akan ada teman saya yang menyampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Kak Christina telah memaparkan materi mengenai sistem pengenalan zaman pada perusahaan Waskita. Oke, selanjutnya materi saya akan bawakan mengenai prinsip dasar GCG atau Good Corporate Governance. Yang mengenai pertama, transparansi. Transparansi di sini mengenai memastikan bahwa semua pemangku kepentingan mendapatkan informasi yang akurat, jelas, dan tepat waktu mengenai kinerja perusahaan, kondisi keuangan, serta berbagai keputusan penting. Hal ini dilakukan melalui penyampaian laporan tahunan, laporan keuangan, dan informasi penting lainnya secara terbuka dan dapat diakses. Dengan adanya transparansi, perusahaan betulnya untuk membangun kepercayaan dan pemegang saham, karyawan, pelanggan, dan masyarakat umum. Oke, selanjutnya mengenai akuntabilitas, yang dimana akuntabilitas di PT Waskita Karya menuntut agar setiap individu termasuk Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil, melibatkan pelaporan yang tepat waktu dan menyeluruh kepada pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya. Akuntabilitas memastikan bahwa semua keputusan diambil berdasarkan analisis yang matang dan sesuai dengan kepentingan terbaik perusahaan. Oke, selanjutnya mengenai tanggung jawab atau responsibility, yang dimana dari PT Waskita Karya mencakup kepatuhan terhadap peraturan undang-undang dan menerapkan etika bisnis dalam semua kegiatan operasional. Perusahaan komitmen untuk menjalankan bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial dengan memperhatikan dampak lingkungan dan sosial dari setiap keputusan yang diambil. Selanjutnya mengenai independensi di PT Waskita Karya memastikan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya tanpa adanya intervensi dari pihak luar yang dapat mempengaruhi objektivitas perusahaan dalam keputusan. Komisaris independen berperan penting dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil bebas dari konflik kepentingan dan semata-mata berdasarkan analisis yang objektif dan profesional. Oke, selanjutnya mengenai fairness, yaitu keadilan di PT Waskita Karya berarti memberikan pelaku yang setara dan adil kepada semua pemangku kepentingan. Hal ini melibatkan penghargaan terhadap karyawan, pemegang saham, dan pelanggan, serta memastikan bahwa semua kebijakan dan prosedur perusahaan ditetapkan secara non-diskriminatif. Oke, selanjutnya
Selanjutnya mengenai struktur GCG pada PT Wasista, yang pertama adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS merupakan organ tertinggi dalam struktur GCG yang memiliki wewenang untuk mengumpulkan keputusan penting bagi perusahaan. Keputusan yang diambil dari dalam RUPS mencakup kesetujuan laporan tahunan, pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta perubahan anggaran dasar perusahaan. Yang kedua, Dewan Komisaris. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi. Dewan ini terdiri dari komisaris independen dan komisaris lainnya yang berpengalaman dan berkompeten di bidangnya. Komisaris independen bertugas memastikan pengambilan keputusan yang bebas dan dari konflik kepentingan. Selanjutnya mengenai direksi bertanggung jawab atas pengelolaan operasional sehari-hari perusahaan. Direksi melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh RUPS dan Dewan Komisaris. Setiap anggota direksi memiliki tugas dan tanggung jawab spesifik sesuai dengan bidangnya, seperti keuangan, operasional, dan pemasaran. Selanjutnya mengenai komite audit. Komite ini dipimpin oleh seorang komisaris independen dan bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan dibuat secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Selanjutnya, komite nominasi dan remunerasi, yang dimana komite ini bertugas mengusulkan calon anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta merancang sistem remunerasi yang adil dan kompetitif bagi manajemen perusahaan. Oke, cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Slide berikutnya ada sistem pengendalian internal. Di dalam sistem pengendalian ada beberapa unsur utama, yaitu lingkungan pengendalian. Di dalam lingkungan pengendalian ini, pemimpin dan pegawai harus menciptakan dan memelihara lingkungan yang positif, seperti penegakan interaksi dan nilai etika, terus komitmen terhadap kompensasi, serta pembentukan struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dan unsur berikutnya adalah penilaian risiko. Dalam penilaian risiko kita dapat melihat kesesuaian antara tujuan kegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan pelaksanaannya. Kita dapat melihat kesesuaian antara kegiatan pelaksanaan, serta dengan penilaian risiko juga kita dapat mengidentifikasi risiko yang terjadi pada perusahaan dan melihat dampaknya tinggi atau rendahnya risiko tersebut. Berikutnya ada kegiatan pengendalian. Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko yang terjadi pada perusahaan. Pengendalian yang dilakukan pada perusahaan Waskita Karya seperti review atas kinerja instansi pemerintahan yang bersangkutan, penilaian atas pengelolaan sistem informasi, serta penempatan dan review atas indikator dalam ukuran kinerja. Slide berikutnya ada informasi dan komunikasi. Terkait dengan komunikasi dan informasi, pemimpin dan pegawai harus menggunakan komunikasi yang efektif serta dapat dipahami. Dan unsur yang terakhir ada pemantauan. Dalam unsur pemantauan harus melakukan pemantauan yang berkelanjutan. Slide berikutnya ada sekretaris perusahaan. Ada beberapa tugas atau wewenang sekretaris perusahaan, yaitu bantu direksi, membina hubungan, menyediakan informasi, menyampaikan laporan-laporan, serta penyelenggaraan bahan atau materi, serta mengorganisasi kegiatan dan melakukan update informasi, share kegiatan dan melakukan update informasi. Dan slide berikutnya ada sistem manajemen risiko. Ada dua sistem manajemen risiko. Yang pertama yaitu risiko di bidang keuangan dan kedua risiko di bidang strategi. Risiko di bidang keuangan itu tersendiri adalah perseorangan atau mengidentifikasi risiko. Kedua, risiko strategis. Perseroan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari grup PT Waskita. Sebagai anak perusahaan PT Waskita Karya, Persero Tbk, perseroan ini memiliki hubungan istimewa terutama dari segi corporate
brand yang dapat memberikan dampak kepada perseorangan dalam memperoleh pendanaan apabila adanya pemberitaan negatif terhadap salah satu entitas pada Waskita Group. Slide berikutnya ada materi mengenai pilar transformasi pada PT Waskita Karya. Bisa dilihat pada gambar ini. Bisa lihat di gambar itu, Waskita kini telah memetakan pilar informasi antara lain memprioritaskan peningkatan kinerja pendapatan dan margin perusahaan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, organization and culture, memperkuat kerangka governance, risk and compliance, dan Risk Maturity Index. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.